Baik, terima kasih. Mungkin saya duluan ya. Nah, terima kasih. Sebelum ini sebenarnya ini kopi ini menjadi salah satu daya tarik bagi kami. Hari ini kopi yang kita minum ini kopi dari Welesi. Luar biasa. Jadi Kopi dari Wamena sendiri. Wamena sendiri. Jadi ini produk lokal. Saya mau bilang begini, kami maju berawal dari diskusi ke diskusi Luar biasa. di warung kopi. Ya. Itu dengan teman-teman pencaker, Iya. kemudian teman-teman OKP, baik di KNPI dan beberapa teman-teman anak jalanan, kemudian di Hone-Hone juga kami kumpulkan rekan-rekan kami yang sudah sarjana tapi belum kerja, kemudian mereka yang sudah sarjana sudah bekerja juga, Iya. sama-sama mencari solusi selama ini. Dari waktu ke waktu melihat dinamika yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya 5 tahun terakhir ya, Iya. itu menjadi satu keprihatinan kami pemuda, sehingga ketika perkumpulan diskusi ke diskusi itu memutuskan bahwa kini saatnya anak muda harus bicara untuk mengambil bagian dalam mengambil tanggung jawab ini. Artinya kita tidak harus menunggu waktu, Tidak harus menunggu tunggu waktu. umur, Iya. Luar karena biasa. umur itu masalah angka. Sangat. Tetapi bicara soal pemahaman tentang bagaimana membangun negeri, kecintaan terhadap kami, saya pikir dengan tulus saya mau sampaikan di sini bahwa kita ini terpanggil untuk melihat dinamika yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya 5 tahun terakhir. Ya. Masalah keamanan, kemudian kesejahteraan, Ya. ini menjadi konsen tersendiri bagi saya, sehingga saya mengajak Ya. saudara saya sebenarnya. Nah, beliau ini juga saya ragu-ragu juga sempat karena beliau ini punya Awalnya karir, ragu-ragu. ragu sekali sama beliau karena Ada kedekatan. kami dekat, Ya. kami sangat dekat. Sejak kuliah atau pas di Wamena? Setelah selesai, kebetulan Pak Rikim ini dia sekretaris pribadinya Bapak Wempi Wetipo. Oh. Bapak Wempi itu kakak saya, Ya. 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 sehingga Itu dia toko besar. benar sekali. Dari pegunungan. Luar biasa. Jadi beliau mengkaderkan kami dua sama-sama. Luar biasa. Belum mengajarkan kami bagaimana berpolitik, Iya. mengajarkan kami bagaimana melihat mereka yang tak terlihat, bersuara bagi mereka yang tak bersuara, menjangkau mereka yang tak terjangkau. Benar. Hal-hal itu membuat saya mengambil keputusan itu, tetapi beliau juga rupanya punya keprihatinan yang sama. Sama. Sehingga sebenarnya bukan hanya kami berdua saja, Iya. bukan keinginan kami berdua, tetapi kami tadi- banyak sekali. Tadi Iya, sudah dibicarakan ya Pak. banyak itu bersepakat bahwa sudahlah mewakili kami generasi Jayawijaya, kalian berdua maju, kami yang lain mendorong kalian dari belakang. Sangat. Sangat. Jadi berawal dari diskusi ke diskusi, keprihatinan kami yang tulus terhadap negeri kami sendiri, sehingga kami bisa ambil keputusan di usia ini. Kemudian beliau berani keluar dari ASN yang harusnya ke depan dia punya prospek yang bagus. Kakak besar, faktor apa yang membuat? Karena setelah kami dengar tadi dari calon bupati bahwa kakak calon wakil sebagai ASN, Ya. untuk saat ini sebagai staf atau kemudian jabatan di pemerintahan sebagai apa, bisa dijelaskan? Baik, benar, saya sebagai seorang ASN, saya lama ada di Kabupaten Jayawijaya sebagai ASN. Ya. Ya. Awalnya saya memang dikaderkan seperti apa yang disampaikan adik terkasih saya dari Pak Wempi Wetipo. Beliau adalah orang besar Ya. yang mampu mengkaderkan orang, dan beliau itu memberikan mimpi kepada setiap orang, sehingga saya memang di awal itu mungkin karena faktor saya selalu sama-sama beliau, kita turun di lapangan, temui masyarakat yang dulu selama 10 tahun yang lalu beliau melayani rakyat, itu hampir setiap saat saya sama-sama. Ya. Nah, mulai dari situ saya pelan-pelan itu mulai terbangun inspirasi, oh ya, harus seperti ini untuk melayani rakyat. Ya. Nah, faktor itu yang menanamkan dalam pribadi saya, terbawa sampai di Jayawijaya. Kemudian setelah terjadinya pemekaran provinsi, saya juga kemudian pindah ke Provinsi Papua Pegunungan di Bapeda.
Luar Di JUJ juga saya di Bapeda memang. Ya. Di Bapeda sebagai Saya di Kasubit di bidang fisik, Fispra fisik dan luar biasa. prasarana. Ya. Kemudian dari situ saya pindah ke provinsi. Tapi memang sejak saya di kabupaten saya banyak melihat kejanggalan, banyak hal yang memang kita lihat, dan saya sampai di provinsi cerita-cerita dengan apa yang sudah disampaikan oleh saudara terkasih Bupati. Setelah kita temui diskusi dan lain-lain, kemudian saya punya mimpi juga yang sama, melihat kondisi daerah yang memang membuat kami sebagai orang Bali dengan kondisi yang meriskan ini, akhirnya rasa itu sama dengan adik saya. Iya. Akhirnya kita dua, setelah saya pikir, oke, kayaknya match-nya kita dapat, oke, cocok sudah. Ini kalau begitu, kenapa tidak? Kita dua-dua sebagai anak yang muda, ya memang ya saya ini sebagai adik karena kita agak sedikit beda usia. Iya. Dan juga pas juga kita dikaderkan oleh tokoh besar Pak Wimpi Wetipo, Iya. sehingga cocok kita, ayo resiko ini kita ambil sebagai anak muda untuk kita menjadi agen perubahan di Kabupaten Jayawijaya. Tapi itu sekilas Oke. dari saya. Terima kasih. Kita lanjut. Pertanyaan kedua, bahwa setelah terpilih sebagai bupati dan calon bupati 5 tahun ke depan untuk 2024 dan 2009, apa yang mau dilakukan? Mimpi dari calon 01 dan 02. Baik, saya duluan ya. Ya. Terima kasih. Sebenarnya begini. Sebelum kami terpilih, kami mau supaya masyarakat itu mengenal siapa kami dulu. Ya, sana. Itu mengenal siapa kami, bukan lihat foto kami, tidak. Tapi kami mau mereka lihat visi dan misi kami. Ya. Artinya program prioritas yang kami tawarkan kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau lihat foto muka itu hal yang biasa, tapi ketika mereka lihat visi dan misi kami yang tertuang dalam program prioritas, disitulah mencerminkan sebenarnya siapa sih orang-orang ini. Begitu. Sangat. Jadi kami mau supaya sebelum kami terpilih, masyarakat lihat visi kami dulu, Yeah. supaya setelah terpilih mereka tahu, oh berarti orang-orang ini itu nanti akan bikin ini. Ya. Kami punya program yang saat ini sangat sederhana sekali. Kami mau supaya yang pertama Jayawijaya itu aman dulu. Keamanan itu sangat penting. Di dalam kota Wamena sendiri itu, yang tidak merasakan kenyamanan hidup di dalam kota itu bukan hanya teman-teman non Papua saja, tidak. Ya. Tetapi kami yang orang Jayawijaya saja tuh merasa tidak aman. Mau keluar lewat dari jam 7 tuh macam dihantui ketidaknyamanan ini. Kami yang anak daerah saja berpikir seperti itu. Bagaimana dengan rekan-rekan kita yang di Papua? Iya. Sehingga program pertama kami itu keamanan. Di kota ini tuh harus diproteksi, Ya. didata ujung-ujung jalan Ya. yang sering terjadi kerawanan. Ya. Di tempat yang rawan-rawan itu kami mau supaya buat pos kamling. Ya. Kemudian untuk pos kamling ini yang jaga itu harus anak-anak daerah sendiri. Ya. Kami percaya bahwa satu daerah itu rasa aman itu akan terwujud oleh pemuda daerah setempat. Ya. Karena yang bisa bikin kacau juga mereka, Sangat. tapi yang bisa mengamankan juga mereka. Benar, begitu. itu benar. Itu benar. Jadi kami mau libatkan anak-anak ini. Ya. Saya pikir selama ini jadi kekacauan karena pemerintah tidak libatkan anak-anak pemuda ini dalam pembangunan. Mereka ini harusnya jadi subjek, jangan objek saja. Ya. Jadi kita bangun siskamling, di mana kita bangun pos kamling itu bikin portal, Ya. supaya ketika terjadi kekacauan, perampokan, kejahatan dalam kota, Ya. radio calling kita lengkapi, fasilitas lain-lain, bikinkan mereka kantor yang bagus, kendaraan operasional, Ya. supaya proteksi kota Wamena ini aman dulu. Ya. Dan teman-teman non Papua juga rasa aman, mereka juga punya pendapatan, buka usaha mereka di waktu efektif. Ya. Kemudian kami punya orang-orang sendiri juga, Ya. boleh beraktivitas sampai malam, mau berjualan kah, mau beraktivitas apapun, belajar, kursus anak-anak kita bisa malam, kemudian mereka bisa main futsal kah. Itu kegiatan malam itu penting. Betul. Kemudian
kami mau supaya membentuk satu program namanya itu Pemuda Penjaga Dusun, disingkat dalam bahasa itu Pemuda Ninai Walok begitu. Ya. Pemuda-pemuda yang punya hati, tergerak hati untuk menjaga keamanan di sini, kita rekrut mereka, lengkapi mereka dengan APD, tetapi kita memberikan mereka punya honor juga. Ya. Iya. Luar Ketika kita libatkan mereka sebagai subjek dalam keamanan, saya yakin sekali polisi dong tidak turun juga. Iya. Anak-anak tanah sendiri itu, orang mampu mengamankan dong di tempat sendiri. Itu Jadi, konsep kami. Ya. Jadi polisi juga terbantu, Sangat benar. dibantu oleh pemuda tadi. Jadi itu niat utama setelah terpilih sebagai bupati. Setelah terpilih menjadi pendamping daripada kakak calon bupati, apa yang mau dilakukan besok? Ya, kami setelah kami yakin Tuhan pasti akan memberikan restu lewat rakyat. Amin. Bila kami direstui oleh Tuhan, kami akan lakukan adalah apa yang sudah disampaikan oleh saudara terkasih saya sebagai bupati. Yang pasti program yang sudah kita cantumkan dalam visi misi kami itu adalah visi kami bersama. Amin. Sehingga apa yang sudah kita tuangkan itu yang pasti adalah kami akan lakukan. Saya akan backup, bantu sudah terkasih saya, kapasitas saya sebagai membantu untuk mendorong bupati untuk kita mensukseskan program kita bersama ini. Yang paling penting sekali dan utama yang akan kita lakukan adalah sudah disampaikan tadi keamanan. Keamanan ini ya secara proteksinya kita lebih mendalam, tapi juga kalau daerah ini aman, sudah pasti orang-orang dari luar yang mau datang di Wamena itu pasti akan rasa aman. Sama. Apalagi kan hari ini sudah provinsi nih, sudah ibu kota provinsi. Ini sebenarnya menjadi tantangan. Siapa kan jadi bupati besok ini, Nah, itu. itu menjadi tugas bagaimana dia punya gagasan seperti apa untuk sebenarnya menjadi jaminan dengan adanya ibu kota provinsi yang baru. Ya. Nah, dan kita dua berpikir bahwa menurut kami program yang kami tuangkan dalam program prioritas kami ini yang sebenarnya bisa menjawab. Nah, dengan adanya provinsi yang baru banyak tantangan keamanan itu yang memang benar-benar menjadi prioritas bagi kami. Ya. Dan kami tahu pendekatan yang akan dilakukan untuk amankan daerah ini. Ya. Ya, karena kami lahir dari sini, kami besar di sini, Tinggal di sini. dan kami juga akan tinggal di sini. Jadi kami tahu dan kami tidak mungkin membuat program itu pada akhirnya untuk merusak daerah kita sendiri, itu tidak mungkin. Jadi saya siap membackup, membantu untuk membawa program ada sudah kita tuangkan dalam program prioritas bersama saudara terkasih saya Bapak Antoni Suetipo sebagai bupati. Kita aminkan toh. Luar biasa. Iya. Iya. Baik. Kita ada di pertanyaan yang paling terakhir bahwa ajakan yang mau disampaikan kepada publik atau kepada pemirsa di kesempatan ini kepada kakak berdua, siapa yang mau memulai? Saya persilakan. Baik, terima kasih. Mulai dulu nih. Ya. Jadi pemirsa sekalian, kami punya program prioritas yang kami tawarkan, visi dan misi kami itu sederhana sekali. Ya. Kami mau Jaya aman, maju dan sejahtera. Ya. Aman sudah kita jelaskan tadi. Maju di bidang kesehatan itu kami mau supaya tersedianya nakes yang mumpuni. Ya. Terlebih kita memproteksi anak-anak daerah sendiri dan Labewa, mereka yang hidup lama di sini. Kita proteksi mereka, kita libatkan mereka. Dokter, kemudian spesialis itu menjadi penting. Fasilitas kesehatan dan peralatan kesehatan itu menjadi prioritas. Ya. Bagi kami kesehatan itu nomor 1. Ya. Manusia Jaya itu penting, nomor 1 itu prioritas kami. Ya. Kemudian yang berikut itu di bidang pendidikan. Ya. Kami prioritas di sini itu sekolah dasar di hampir Kabupaten Jaya ini itu banyak guru-guru yang tinggalkan tempat tugas mereka. Ya. Mereka ada di kota-kota, main togel dan lain sebagainya. Kita proteksi itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena pemerintah saat ini itu taruh kepala distrik itu yang SPD, Iya. kepala distrik yang SKM, perawat.
Ini bikin sistem Teknik. birokrasi kacau. Nah, itu. Iya. Itu emang bikin kacau birokrasi itu sebenarnya pemerintah 5 tahun kemarin, mungkin sampai saat ini masih jalan begini. Iya, iya. Kita mau supaya menertibkan hal itu semua. Ya. Tetapi juga kami mau untuk ekonomi itu kita proteksi pelaku UMKM orang asli Jaya Wijaya. Iya, iya. Supaya mereka juga bisa maju. Kita memberikan mereka stimulus, Ya. rancangan, kemudian pendampingan, berikan mereka modal. Kalau satu sudah sukses, kita cari 1, 2, 3, 4, supaya banyak-banyak ini mereka juga bisa setara. Karena saya lihat kita itu dikatakan malas. Sebentar-sebentar. Nah, bagaimana kita merubah mindset mereka? Disitulah peran anak-anak yang kuliah di ekonomi, manajemen, pembangunan, perencanaan bisnis itu kita terjunkan mereka, fokus mereka tuh oke lah daripada kalian berorientasi di ASN, lebih bagus di sini tempat kalian, bikin kalian mereka tempat kios, lapak, ruko segala macam, kamu punya tempat di situ, kamu jadi bos, sekecil apapun usaha kalian, kalian bosnya. Iya. Itu yang harus kita lakukan untuk mereka besok, Luar biasa. supaya mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di sosial budaya dan agama. Hari ini kenapa anak-anak kita banyak yang terlantar di kota Wamena? Pendekatan mereka yang pertama adalah pendekatan holistik. Mereka ini manusia. Ya. Harganya mereka di mata Tuhan itu semua manusia sama. Tetapi kadang pemerintah tidak memproteksi, memperhatikan mereka ini baik sebagai manusia. Ketika kami punya kerinduan besar bahwa mereka ini derajatnya harus sama seperti mereka yang lain. Tanya mereka, dari mana asalmu? Kalau memang dia ingin pulang ke daerahnya, kita antar dia baik-baik. Oke, naik ke sekolah di sana. Di sana kau punya tempat, kau punya bapak masih hidup. Tapi kalau memang dia tidak mau, carikan solusi. Disitulah gunanya dinas sosial itu ada. Dinas sosial itu bukan untuk urus uang-uang dana sosial saja, tidak. Mereka punya tugas yang sebenarnya itu harus lihat anak-anak ini. Karena mereka dijamin undang-undang. Bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dijamin oleh negara, hajat mereka. Itu yang selama ini tidak terwujud di Kabupaten Jaya Wijaya. Sehingga kami mau supaya semua itu bisa berjalan dengan baik. Terus, yang berikut itu, kami juga mau, karena selama ini itu kita punya potensi PAD di kabupaten ini besar sekali, banyak. Tetapi pemerintah malas. Mereka lebih membangun proyek-proyek infrastruktur yang lebih pada profit oriented. Artinya saya bangun proyek ini supaya visa sekian. Saya, mohon maaf Pak Wakil, saya mau 5 tahun kepemimpinan saya nanti itu tidak ada gedung yang mega bagus. Itu tidak. Bagi saya negara hadir itu untuk mensejahterakan objek rakyat. Program kami lebih sederhana, simpel saja. Untuk mewujudkan kesejahteraan, kita jadikan penting bagi kami itu pangan, sandang, papan. Itu utama bagi kami. Yang penting masyarakat Jaya Wijaya itu tidak lapar saja. Pakaiannya layak, rumah layak. Mungkin ke depan daripada bangun gedung tinggi-tinggi, kantor bagus-bagus, kantor pemerintah, tapi pelayanannya tidak maksimal. Lebih bagus bagi saya bikinkan masyarakat rumah di kampung-kampung itu baik. Listrik, penerangan kita kasih masuk, bikin air bersih. Itu jauh lebih baik. Supaya mereka juga merasa negara benar-benar hadir untuk memperhatikan kami di pelosok-pelosok. Jadi itu, di samping itu juga ASN yang benar-benar kerja ini mereka perlu diperhatikan. Dengan cara apa? Memberikan mereka TPP atau tunjangan itu kasih naik sedikit. Tapi yang rajin-rajin saja, yang tidak rajin itu sudah tidak usah juga. Begitu. Mereka juga harus dikasih tugas belajar. Dan satu hal yang paling penting, kemiskinan itu muncul ketika sumber daya manusianya terbatas di mana-mana. Kita lihat di negara-negara maju itu mereka mampu menciptakan kesetaraan hidup mereka tinggi karena mereka punya pendidikan tinggi. Mereka mampu berinovasi dengan kreasi untuk menciptakan hal-hal baru karena apa? Mereka punya sumber daya manusianya bagus. Kita mau supaya pendidikan gratis itu diterapkan untuk anak SD, SMP, SMA
Guru-guru itu harus ada. Kalau memang guru-gurunya pemalas, kita hentikan TPP-nya mereka semua, kasih gaji toh. Iya toh. Ya. Dan kita rekrut guru kontrak semua lebih banyak, kasih masuk mereka, bayar mereka sesuai dengan kinerja. Ya. Supaya anak-anak kita ini yang tinggal di jalan-jalan ini ajak mereka wajib belajar. Ya. Buta aksara itu dituntaskan. Ketika anak-anak ini belajar, mereka sekolah pemerintah gratiskan biaya dari SD, SMP, SMA sampai dengan selesai, ya kan? Mereka mampu untuk merubah hidup mereka sendiri, tetapi keluarga mereka, gereja, suku, kelompok dan Wamena sendiri. negara ini. Ya. Jadi pentingnya pendidikan. Fasilitas mereka juga harus ditunjang. Saya lihat di kampung-kampung ada anak sekolah yang masuk sekolah tanpa baju. Daripada kita bikin gedung kantor pendidikan yang mewah bagus, uang itu dipakai untuk pengadaan buku, pakaian, sepatu bagi mereka. Lebih simpel kan? Ya. Begitu. Jadi mohon maaf saya agak sedikit emosi melihat itu karena ini generasi yang perlu kita selamatkan. Benar. Generasi ini tidak boleh tidak diselamatkan. Ya. Untuk menumbuhkan iman mereka, kita rangkul PGGJ, bikin retreat, iya toh, KKR. Tapi jangan di dalam kota saja. Retreat dan ini itu yang bagus bikin di ujung-ujung, piramid kah, Pagineri kah, Sotipo di ujung-ujung. Jadi kita jangkau mereka. Jadi pemuda-pemuda yang jago-jago, yang hebat-hebat, bisa khotbah. Iya kan? Dengan begitu nanti anak-anak generasi yang tinggal-tinggal ini mereka tidak harus sekolah di bidang pemerintahan saja, tapi supaya apa? Kita ajak mereka supaya sekolah pendeta. Ya. Ya. Karena hari ini kita lihat kebutuhan pendeta di kampung-kampung itu Benar. besar sekali. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang tunggu mati. Mereka niat jadi pendeta itu kecil sekali, sangat kecil. Itu sangat sekali. Nah, jadi saya pikir ini penting sekali kita peduli. Dengan tulus saya mau sampaikan bahwa kita peduli. Kita maju ambil keputusan. Ini keputusan besar. Banyak tokoh politik, senior politik yang hari ini jengkel kepada kami. Kenapa anak-anak kecil yang ingusan ini mau ambil porsinya kami untuk maju juga? Ya. Iya kan? Ya. Rata-rata mereka yang senior politik itu banyak, pokoknya tidak ada di kami. Ya. Saya tidak tahu itu kenapa, tapi dengan begitu saya mau sampaikan bahwa apa? Kepentingan politik itu bagi kami kedua, yang penting kepentingan rakyat duluan. Ya. Luar biasa. Setuju. Saya ajak kepada generasi milenial, Ya. iya toh, pemuda Jaya Wijaya, hilangkan gengsi, Ya. kepentingan pribadi, Ya. itu kasih tinggal di belakang sana. Mari kita kedepankan kepentingan rakyat. Ya. Ya. Karena program yang kami tawarkan itu yang dibutuhkan oleh rakyat Jaya Wijaya hari ini. Ya. Iya toh. Kepentingan pribadi kita kasih ke belakang, kita kedepankan kepentingan rakyat, gabung sama-sama dengan kami sudah. Luar biasa. Ingat tanggal 27 November, itu bagi pemuda, mama-mama, bapak-bapak, adik-adik yang punya hak pilih, kalau kalian taruh hak pilih kepada kami, saya Antonius Wetipo dan Dikim Karoba di nomor urut 1, saya yakin dan percaya itu tidak sia-sia. Ya. Suara Anda tidak sia-sia. Luar biasa. Nah, kami adalah pasangan yang tepat Ya. Amin. untuk bisa menjawab impian, harapan, mimpi. Kami ini generasi Balim yang peduli. Ya. Di generasi saat ini, kalau tidak bersatu, ke depan ya rekan-rekan tahu tuh perkembangan yang terjadi hari ini. Ya. Pesan terakhir dari saya dengan segala kerendahan hati, yang pertama saya mohon dukungan doa. Ya. Ya. Doa itu dari umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim. Kami butuh doa-doa itu. Karena kita percaya Tuhan yang sama. Amin. Amin. Begitu. Amin. Terakhir saya mau sampaikan, rekan-rekan Nusantara yang ada di Kota Wamena ini. Dari 4 calon yang maju ini, kami punya program pertama itu keamanan. Itu yang dibutuhkan oleh rekan-rekan Nusantara Ya. hari ini. Setuju. Jangan karena kepentingan politik dan kepentingan tertentu teman-teman salah taruh jatuh pilihan ke calon lain, tetapi keamanan tidak terwujud.
Jangan salahkan kami. Ya. Iya, tuh kami sampaikan di awal. Tapi kami juga menghargai banyak rekan-rekan Nusantara, Labewa yang sering dukung kami itu. Saya menyampaikan terima kasih. Iya tuh. Kalian rasional. Saya mau sampaikan kalian rasional. Iya. Teman-teman non Papua yang pilih kami itu rasional. Iya. Sama. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang tapi ya saya pikir ini waktu yang baik untuk kita sampaikan hal seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Sukses. Maju terus. Selalu bersuara bagi mereka yang tak bersuara, terus jangkau mereka yang tak terjangkau. Tuhan Yesus berkati seluruh kru yang hadir hari ini, terutama host kita yang luar biasa. Sukses terus, bro. Terima kasih. Wah, Ya. terima kasih banyak. Oke, terima kasih para pemirsa. Demikian bisa olah sendiri dan kami bisa tentukan pilihan di tanggal 27 nanti. Ya, terakhir nanti akan disampaikan oleh Kakak Wakil, izin ajakan yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih. Mungkin bukan mungkin, tapi saya hanya mau sampaikan dua hal lah. Dua hal. Yang pertama, APBD kita di Kabupaten Jaya Wijaya itu kan sekitar 1,6 sampai 1,7. 1,7. Ini sebenarnya sangat besar dana kita ini. Iya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati untuk memanfaatkan jumlah besar dana ini setelah dengan pemotongan biaya rutin dan yang lain-lain, itu sebenarnya kita punya dana sangat cukup untuk kita bisa manfaatkan atau kita proteksi, ya. Dan proteksi dalam hal pendampingan dan yang lain-lain itu macam seperti apa, dalam bidang pendidikan itu kan ada yang namanya bidang muatan lokal mulok. Itu kan kayak seperti salah satunya itu di sekolah yang selama ini guru-guru kita ajarkan itu kan hanya pendidikan nasionalnya, tidak mengajarkan untuk anak-anak murid kita ini, tidak ajarkan kearifan lokal yang ada di daerah sendiri, itu tidak diajarkan. Nah ini yang sebenarnya bisa juga nanti akan kita menjadi prioritas kami, mengajarkan bahasa daerah, hanya noken, memproteksi atau memberikan pendampingan, atau memberikan modal usaha ke mama-mama kita, supaya ini betul-betul pemerintah itu hadir melihat masyarakat kita. Terus kemudian saya pikir ada juga teman-teman seperti saudara terkasih saya sampaikan, ada anak daerah yang punya lapak-lapak usaha kios lain-lain. Ini kan ada itu yang sekarang program yang kemarin itu tol udara dan tol laut. Ini kan sebenarnya yang lain belum paham ini, belum mengerti. Sebenarnya ini barang jalan. Benar. Tapi yang dinikmati hanya orang-orang tertentu. Betul. Nah ini betul-betul pemerintah, kalau kita diizinkan oleh Tuhan, barang ini kita proteksi. Barang ini tidak boleh dinikmati oleh orang lain. Tidak boleh. Ini betul-betul kita fokuskan anak-anak daerah mana yang bisa mereka manfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi APBD kita ini luar biasa besar. Tergantung yang menjadi pemimpin itu dia berpikir atau dia hanya berpikir kalau berbicara dari mulut pasti tidak dari sini. Orang yang berbicara dan berpikir dari sini pasti APBD kita itu akan dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kami dua ini, orang banyak bilang kami dua anak-anak kecil, anak masih muda. Tapi kita hanya mau bilang saja, Tuhan itu tidak pernah lihat usia. Kalau Tuhan sudah memihak, mau kasih kepercayaan, kepemimpinan kepada siapa? Tuhan tidak lihat umur. Pasti Tuhan akan memberikan kepercayaan. Ya kita banyak tahu lah cerita-cerita Alkitab. Benar. Dan itu satu catatan bagi kami dua. Setiap kita kunjungan ke setiap distrik, banyak hamba Tuhan juga, mereka berdoa, ambil ilustrasi semua dari kebenaran itu. Ya itu menguatkan kami berdua. Jadi terakhir saya mau sampaikan kepada pemirsa, lebih khusus kepada anak-anak muda di Kabupaten Jaya Wijaya, mari kami ini keterwakilan dari kamu sudah. Kamu jangan lihat kami ini
kosong, Ya. kami sudah dipersiapkan oleh orang-orang hebat untuk kami bisa menjadi Ya. mau ingin berjuang untuk mau menjadi pemimpin di daerah ini. Jadi slogan yang kami buat ADEM, jadi ADEM itu sudah memberikan kesejukan. Antonius Soetipon dan Dekim Karoba itu bisa menjadi jaminan, menjadi payung untuk semua rakyat Kabupaten Jaya Wijaya. Nah, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, kami dua memohon doa restu pada semua masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya. Dan ingat, jangan lupa tanggal 27 November nomor urut 1 itu kita dua itu yang botak-botak pakai baju putih. Itu sudah. Luar biasa. Terima kasih. Iya, para pemirsa sekalian, telah kita ikuti bersama dan mendengar langsung, tidak diwakili oleh siapa-siapa, bukan lagi tim, tapi ini langsung dari calon bupati dan wakil bupati. Mereka adalah anak yang paling muda, mereka lahir besar setelah kuliah, mereka hidup di sini dan mereka siap mau menyelesaikan segala hal yang sebenarnya menjadi keluhan masyarakat Jaya Wijaya selama ini, dan lebihnya telah kita dengarkan bersama. Garis besar bahwa yang pertama sekali mereka ingin setelah terpilih ingin memperbaiki keamanan, kemudian kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang telah kita ikuti bersama. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemirsa yang sudah dari awal telah melihat dan mengikuti, mendengar langsung, menjadi yang menjadi isi hati dari kedua orang penting, orang hebat yang hari ini memberanikan diri maju. Selanjutnya mereka telah mengajak kita semua untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November untuk memberikan hak pilihnya. Dalam hal ini calon dari nomor urut 1. Mungkin seperti itu, dan jangan lupa juga mengikuti podcast berikut yang akan mereka tayangkan di momen-momen yang tepat.